Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Halo, Iya. Selamat halo, malam, selamat malam. Kak. Ya, halo. Alhamdulillah kabarnya baik. Halo. Ya, ini ada dua narasumber kita, Mbak Arni dan Mbak Anita. Mungkin nanti aku perkenalkan nanti aja ya. Kita sapa dulu penonton kita pada malam hari ini gitu. Pada malam hari ini itu kita mulai acara lagi. Kita lagi di sesi sharing. Nah, narasumber kita itu dari sekarang kan lagi pandemi ya, terus banyak yang terdampak tuh di pandemi gini. Kayak misalkan banyak kerjaan terdampak, terus banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang gitu, termasuk kegiatan pembelajaran di dunia pendidikan gitu. Apalagi di Indonesia ini PPKM masih diperpanjang ya. Barusan berita terbaru itu kalau kalau nggak salah sampai 30 Agustus kalau nggak salah diperpanjang. Nah, soalnya, karena hal tersebut itu ngebuat, eee, pembelajaran online semakin diperpanjang juga gitu pastinya. Oke, tanpa ngomong panjang lagi ya, pada malam hari ini topik utama kita itu yaitu adalah, pembelajaran di masa pandemi gitu. Apa bedanya sama pembelajaran di offline gitu. Sebelum pandemi gitu pembelajarannya sama setelah pandemi itu bedanya apa sih gitu. Nah, kita akan bahas 10 menit, ke depan dengan bersama, 2 narasumber kita. Oke, sebelumnya, aku tadi belum perkenalan nih. Kenalin, namaku Andrian Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amicom Yogyakarta dengan, nomor 106438. Nah, itu nomorku. Oke, selanjutnya kita langsung perkenalan aja nih sama narasumber kita. Ada Mbak Anita dan Mbak Arini. Halo, selamat malam. Apa kabar? Halo, Halo, selamat selamat malam, malam. Kak. Alhamdulillah baik. Oke. Oke, alhamdulillah baik. Mungkin kita, perkenalan mulai dari Mbak Arni dulu ya. Boleh diperkenalkan, Mbak, asalnya dari mana, dari jurusan apa, dan universitas apa? Oke, Mas Adrian, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama aku Arni Dewi Fitriani, bisa dipanggil Arni. Aku dari Universitas Amiko, angkatan 2019, dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor 10 66 894. Oke, Mbak Arni. Asalnya dari mana ya, Mbak, kalau boleh Oh tahu? ya, asalnya deket kok Mas di Jogja, di Klaten. Oh, di Klaten. Oh ya, dekat Jogja ya berarti ya? Iya. Pertengahan antara Jogja dan Solo. Oke, Iya, kita betul. lanjut ke oke, terima kasih Mbak Ani. Kita lanjut ke Mbak Anita gitu. Mbak Anita, halo, selamat malam. Boleh diperkenalkan, Mbak? Halo. Halo, Halo, selamat malam semuanya. halo. Oke nih Mbak, boleh langsung kenalin diri Mbak dari jurusan apa, dari universitas apa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Anita Damayanti. Saya sering dipanggil Anita. Saya berasal dari Kota Pati dan sekarang tinggal di Jogja. Untuk nomor ID saya itu 106362 7. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi Teknologi Informasi. Oke, dari prodi ilmu komunikasi ya? Teknologi Teknologi informasi. Informasi, Oh iya. ya, sorry. Oh, menarik nih dari dua narasumber kita beda-beda jurusannya gitu. Tapi masih satu universitas ya. Jadi mungkin malam hari ini kita bisa dapat dua informasi yang bermanfaat nih dari dua narasumber sekaligus dua mahasiswa dari prodi yang berbeda gitu. Ngomongin soal prodi gitu, mungkin belum banyak ya orang yang tahu, prodi ilmu komunikasi itu ngapain aja atau teknologi informasi itu ngapain aja di dalamnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih dari mahasiswanya langsung, mulai dari boleh Mbak Arni?
ngejelasin tentang ilmu komunikasi itu ngapain aja? Oke, boleh banget. Nah, ilmu komunikasi itu kan orang tahunya kan cuma, "Ah, apa sih ilmu komunikasi? Paling cuma ngomong-ngomong-ngomong sama ngomong doang." Nah, padahal di ilmu komunikasi itu banyak banget, kayak bikin film, nyari film, terus, belajar public speaking, belajar marketing, masih banyak lagi dan lebih banyaknya sih ini ya, analisis mungkin. Mungkin ada juga yang di bagian broadcasting nanti bisa ambil di situ. Nah, kalau untuk semester 5 sekarang ini mungkin ada beberapa mata kuliah pilihan kayak misal cyber society, media gender, manajemen media digital sama sistem sistem informasi komunikasi kalau nggak salah. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Oke, oh jadi banyak juga ya yang dipelajarin di ilmu komunikasi ya. Enggak Iya, cuman teknik ngomong aja ya. Tadi iya. ada film gitu-gitu. Oke, dari semua pelajaran itu Mbaknya fokus di bagian apa ya? Kalau boleh tahu. Mungkin lebih tertarik Eh, ke film kah atau broadcasting mungkin? kalau kalau untuk saya sendiri sih malah lebih ini sih menarik di cyber society sama media gender. Soalnya saya tuh gimana ya, Mas, nggak suka bikin film, kurang suka tentang ngomong di belakang layar. Jadi kayak lebih mending menyampaikan pendapat tuh secara langsung, tatap muka, dan tahu responnya gimana. Mungkin seperti Hmm. itu. Oh iya, Bang. Berarti suka analisis gitu ya, Mbak? Ya, seperti itulah. Bisa. Iya, bagus. Oke, kita mungkin lanjut korek-korek ke narasumber kita selanjutnya ya. Kita tanyain sih di teknologi informasi itu ngapain aja gitu. Boleh langsung dijelaskan Mbak Anita biar teman-teman semuanya tahu. Oke, jadi di teknologi informasi itu mempelajari mengenai game, 3D animasi, 2D animasi, dan bisa digabungkan satu sama lain. Salah satu contohnya ketika kita membuat game, itu memerlukan aset di mana aset itu bisa dari 3D maupun dari 2D gitu. Nah, untuk masuk di teknologi informasi itu sendiri itu tidak harus yang pinter gambar, tapi kalau yang belum bisa gambar itu bisa kita pelajari bersama-sama gitu. Oke. Oh, jadi terus apa bedanya sama multimedia gitu ya, Mbak? Bedanya itu kalau teknologi informasi itu lebih kompleks dibandingkan multimedia. Karena apa? Multimedia itu hanya mempelajari mengenai angle kamera, terus apa itu kamera apa aja yang harus digunakan. Sedangkan di teknologi informasi itu sendiri kita mempelajari bagaimana membuat angle itu bagus, terus ada yang namanya third of role atau bahkan kalau misal kita konsentrasinya di 2D, 2D animation itu kita wajib untuk mengenal yang namanya frame by frame gitu. Gitu ya. Oh, jadi soal grafis gitu-gitu ya, Mbak, sama animasi. Oh, kirain dulu teknologi informasi itu tentang pemrograman, terus tentang ya berhubungan sama coding-coding gitu loh. Soalnya kan Nah, namanya teknologi informasi gitu. Nah, iya, itu juga kalau di semester awal-awal itu memang kita dikenalkan mengenai coding. Namun di semester keempat, kelima itu kita udah ke arah konsentrasi gitu. Nah, ketika kita udah di konsentrasi, kita akan memilih mau yang di 3D, 2D, ataupun game. Nah, yang Oh. coding-coding gitu ya di ini di game gitu. Kalau yang 3D itu yang Hmm. pinter hitung-hitung gitu sih. Gitu ya. Oh, bagus. Bagus ini bisa mungkin nanti lulusnya bisa bikin Battle of Surabaya Part 2 ya mungkin ya. Amin. Oke, oke. Terima kasih penjelasan dari dua narasumber kita. Semoga kita dapat insight baru ya. Jadi nggak punya persepsi sendiri terhadap suatu jurusan gitu. Terutama jurusan
ilmu komunikasi sama teknologi informasi gitu. Oke. Oke, kita langsung masuk pertanyaan mengenai tema ya. Kan sebelumnya belum masuk ke tema. Nah, ini baru kita masuk ke tema gitu. Oke, Mbak Ani dan Mbak Anita, ini kan lagi pandemi ya. Otomatis pembelajaran juga ikut kena imbasnya gitu. Contohnya sekarang pembelajaran dialihkan menjadi virtual semua gitu. Tidak boleh ada tatap muka gitu. Gitu dampaknya sama pembelajaran di jurusan kalian masing-masing itu apa sih, Mbak? Misalkan nggak bisa praktek, nggak bisa tugas di lapangan atau gimana? Mungkin mulai dari Mbak Arni dulu nih, dari ilmu komunikasi. Oke, makasih Mas. Nah, kalau dari prodi ilmu komunikasi sendiri tuh untuk semester 3 itu masih terjun ke lapangan, nge-remake film malah. Nah, tapi untuk semester 4 ini kan karena pandeminya semakin meningkat, jadi nggak awalnya ada tugas lapangan tuh awalnya ada, tapi semakin meningkatnya kasus COVID ini jadi dialihkan ke kayak cuma ngeriset doang sih, ngeriset soal apa ya film kayak gitu. Terus kadang juga tentang obat-obatan atau produk, mungkin seperti itu sih kebanyakannya. Oh iya. Oh, berarti kegiatan di lapangan semuanya ditunda gitu ya, Mbak? Atau dilarang gitu? Iya, betul sekali, Mas. Hmm, Karena apalagi pandemi. apalagi di pembuatan film gitu ya. Tadi katanya Mbak Arni ada pembuatan film di Prodi Ilmu Komunikasi gitu. Iya, betul sekali. Nah, waktu itu kan kelompok saya udah hampir setengah jadi tuh. Tapi tiba-tiba diubah gara-gara kebijakan dari kampus dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan karena udah setengah jalan dan akhirnya mengumpulkan itu sih. Tapi kalau untuk kelompok yang lain nggak tahu soal itu. Oh gitu. Oh, jadi walaupun terkena kendala, namun masih diberi keringanan oleh pihak kampus ya gitu. Ya betul Mas. Ya, oh, kasihan sekali nggak jadi di lapangan nih, nggak ada Iya, pengalaman di lapangan nanti. Tapi iya Mbak Arni sendiri sebelumnya pernah ngerasain pembelajaran offline kan? pernah untuk semester satu. Iya semester satu. Semester 1. Oh, berarti semester Iya. 2 masuk awal terus langsung Nah eh langsung pandemi gitu ya? iya bener, bener. Itu padahal udah nikmat-nikmatnya masuk kampus kuliah dapat teman baru Eh, tapi malah ya Apalagi maba punya harapan baru gitu ya. Terus malah pandemi. bener 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 Mas. Wah, kasihan banget nih. Wah. Terus kalau Mbak Anita sendiri gimana nih? Apakah sama Baik. putus hap- putus harapannya di masa pandemi seperti ini? Bicara soal dampaknya itu memang sangat besar dampak pandemi ini karena waktu itu saya di semester 4 dan kebetulan saya juga masih ada ikatan organisasi, masih ada ikatan asisten gitu kan. Langsung tiba-tiba pandemi ini semua universitas, semua sekolah itu langsung ditutup gitu kan. Apalagi di masa-masa Anita semester 4 itu banyak banget praktikumnya. Sampai-sampai itu gini, kalau di prodi kami itu teknologi informasi sangat membutuhkan lab, di mana lab itu sangat membantu untuk pembuatan animasi-animasi tersebut gitu. Namun ketika pandemi sudah menerjang, alhasil kita menggunakan laptop kita masing-masing ya seadanya gitu. Cuma ya kasihan lah kalau teman-teman yang mempunyai laptop yang kurang speknya kurang mendukung gitu kan, kayak istilahnya mengganggu pelajarannya ini teman-teman yang masih ini gitu gitu sih kalau dari dampaknya. Di sisi lain sayang banget ketika masih ngasih stand harus
online gitu kan. Nah, Hmm. disitulah itu tuh kayak teman-teman agak gini, Kak, kenapa sih kok kita online padahal kita enak loh di lab gitu kan. Nah, namanya juga kita ini gitu kan pandemi nggak bisa ini gitu. Nah, kemarin juga sempat untuk uji coba lab gitu kan, lab virtual gitu. Tapi karena lab virtual itu membutuhkan kuota yang banyak, ya alhasil kita nggak jadi menggunakan itu gitu sih Kak. Sayang banget ya, padahal udah ada banyak planning ke depannya ya, malah nggak bisa diaplikasikan semua gitu. Harus Iya diubah benar, semuanya. iya benar Selain Kak. selain itu juga nggak bisa apa ya, menikmati fasilitas kampus ya, yang padahal itu ngebantu banget ya dibuat tugas-tugas gitu. Ah, benar. Ter- Apalagi teknologi informasi itu labnya itu kan komputernya agak lumayan bagus lah gitu. Ya ya, saya tahu. Saya pernah ke sana soalnya. Oh iya iya. Cuma nengok aja sih aku. Oh Oh, nengok tapi aja. kalau misalkan ada tugas kayak misalkan bikin animasi 3 dimensi gitu kan, eh modeling sama animasinya kan berat banget, Mbak. Mungkin ada keringanan dosen gitu, nggak ada nggak? Kalau misalkan pekerjaannya dipermudah atau misalkan tugasnya dikurangin gitu. Keringanan itu Anita rasa itu keringanan nggak bermanfaat juga sih. Soalnya apa? Karena setiap kali pertemuan itu pasti yang ditanya tugasnya dan apa itu namanya untuk keringanan misal tugasnya dikurangin dan ini itu tuh kayak enggak deh soalnya hampir setiap pertemuan itu dikasih tugas gitu. Hmm. Oh, jadi hambatannya ada, tapi bebannya nggak berkurang gitu ya. Iya benar-benar. Oke. Wah, kasihan sekali yang di teknologi informasi ya. Semoga dapat solusi lah ke depannya. Mungkin dari pihak kampus eh kloteran gitu, masukin mahasiswanya yang butuh sarana dari kampus gitu. Bisa mempermudah tugas juga kan ya. Eh Benar-benar. Oke, terus kemudian nih kan dari tadi bahas soal pembelajaran di pandemi. Ada nggak sih yang dikangenin di pembelajaran offline gitu? Kan Mbak Ani sama Mbak Anita kan pernah belajar offline juga gitu ya. Mungkin bisa diceritain apa pengalaman hal yang dikangenin gitu. Misalkan cuman jajan di kantin atau menyendiri di kos gitu. Mungkin bisa langsung dikasih pengalamannya Mbak Arni? Kalau dari saya sendiri pengalamannya itu paling banyak itu kangen banget buat lari-lari naik tangga. Hmm, Terus selain itu tangga di juga kampus ya? ya bener banget. Terus habis itu mungkin ketemu sama teman-teman, terus ketemu sama dosennya. Nah itu kan lebih meningkatkan belajar apa ya namanya semangat belajar. Nah lebih meningkatkan semangat belajar kita. Apalagi kan untuk wah dia lebih pinter nih, aku harus lebih dari dia. Mungkin lebih ambis di Hmm, situ sih kak. jadi ada teman belajarnya yang memicu lebih semangat lagi ya belajarnya gitu. Iya Kayak ada betul. saingan gitu. Merasa ada di perlombaan lah. Iya betul. Kalau di online gini, ya di online begini jadi nggak terlihat ya yang ambis gitu. Iya Biasanya kalau di betul. offline gitu. Mm-mm. Tapi malah mungkin kebanyakan tuh malah tanya, ih besok tugasnya apa ya? Besok kuliah nggak sih? Besok tuh ngapain ya? Ada tugas nggak? Udah dikumpul belum? Lihat dong. Pasti kayak gitu. Nah, Hmm. Pasti, apalagi di masa transisi itu ya, banyak yang masih nggak tahu ya, ini sebenarnya kita lagi ngapain sih gitu. nah Ini itu aku cari informasinya di mana gitu. Oh ya. bener Kak. Jadi itu ya yang dikangenin,
naik turun lari-lari di tangga sama Iya, ngambis iya, bareng teman-teman. bener banget Kak. Mhm. Kalau Mbak Anita sendiri, kangen lari-lari naik tangga nggak? Atau ada hal Wah, lain yang dikangenin? itu mungkin memang kangen ya. Cuma aku lebih kangen itu ini ketika pergantian jam, itu tuh aku sering ke sekre gitu kan, main ke sekre. Terkadang itu apa ya? Pernah yang namanya aku habis asisten, terus naik ke lantai 4 gitu kan, lari-lari gitu. Nah, di sisi lain uh, habis itu habis maghrib itu kan ada rapat gitu kan biasanya. Nah, itu tuh kayak kangen banget kegiatan-kegiatan di offline gitu. Salah satu contohnya ya rapat ini, rapat organisasi, terus kayak istilahnya ngasisten yang adik-adik gitu. Kalau kita offline, asisten itu kan enak gitu, Dek, baru apa gitu kan. Kak, ini nih susah. Ya udah, ini gini aja gitu. Oh iya, jadi kalau offline lebih gampang memantau proses belajarnya juga ya? Heeh, benar. Di sisi lain juga ini sih bisa interaksi langsung sama dosennya gitu kan. Oh, Pak, ini ada mahasiswa yang kurang paham, bisa tolong ulang gitu. Iya, kalau di online gini malah, jadi susah ya untuk, ketemu teman-teman organisasi sama mentor, asisten dosen juga, agak lumayan kerja ekstra gitu buat memantau. Iya, benar-benar. Kalau online seperti ini tuh rapat di organisasi itu kan kayak kurang berinteraksi gitu ya. Terus yang sama hubungan sama dosen juga itu kayak istilahnya setengah percaya setengah enggak sama asisten gitu. Kalau ada teman-teman Mmm, yang kurang paham. mhm. Wah wah kasihan. Oke, jadi itu ya yang dikangenin ketemu teman-teman organisasi sama, ngasisten dosen, secara langsung gitu. Eee, oke kalau begitu, ada harapan nggak setelah, pandemi ini selesai gitu? Mungkin misalkan, pandemi selesai sebelum aku wisuda atau apa gitu. Boleh dari tadi kan dari Mbak Arni dulu, kita ke Mbak Anita dulu deh. Oke, harapan ya. Aku hanya bisa berharap pandemi ini selesai sebelum aku wisuda, karena di sekarang ini tuh aku udah semester tua gitu, jadi biar ada yang dikenang gitulah. Ya, amin amin. Semoga pandemi selesai, tepat waktu ya, Mbak, sebelum wisuda Amin. gitu, biar bisa ngerasain. Oke, dari Mbak Arni sendiri, ada harapan nggak di setelah pandemi gitu? Apa sama kayak Mbak Anita atau ada hal lain gitu? Mungkin kalau untuk harapan sama kali ya Kak. Semoga pandemi ini selesai sebelum wisuda. Amin. Kita doakan biar, bener-bener terjadi ya, soalnya, banyak mahasiswa yang udah kangen sama wisuda dan, Betul. foto foto wisuda di kampusnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Arni dan Mbak Anita. Itu semua, sesi sharing session pada malam hari ini gitu, dengan 2 narasumber kita. Semoga teman-teman dapat insight baru, dapat informasi baru, tentang pembelajaran di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk yang di bangku kuliah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Arni dan Mbak Anita sudah bersedia hadir di sharing session pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan, eee, pandemi selesai sebelum wisuda. Amin. Amin. Oke, saya Andrian Firmansyah mewakili kru yang bekerja mengucapkan, terima kasih bagi penonton yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.